Jika masih ada, sebentar. Saya sebelum ke sana ada satu lagi pertanyaan soalnya dari online, Pak. Boleh kita jawab dulu untuk perwakilan dari online yang mengikuti lewat akun media sosial KPK. Apa didalami juga terkait dengan pencucian uang dalam pembelian aset menggunakan atas nama istri dan anaknya, Pak? Ini dari Indonews. Kemudian satu lagi terkait dengan apakah dari klarifikasi yang telah dilakukan KPK terdapat harta yang mencurigakan dari yang bersangkutan? Mungkin bisa digabung penjelasannya, Pak, singkat saja. Kalau pencucian uang belum nyampe situ, gitu segera sesudah ada unsur pidananya, sekali lagi kewenangan pencegahan kan cuma sampai situ ya. Nanti kita pindahin ke penindakan, ya, nanti diteruskan segala macamnya itu ya. Nah kalau bilang apakah udah ada indikasi, sekali lagi klarifikasinya masih jalan dan saya yakin bukan hanya sekali ini. Pasti ada yang lagi. Ini cuma mengklarifikasi yang 2019-2021 harta-hartanya saja benar nggak yang dilaporin ini ya gitu ya. Baru sampai situ sebenarnya. Jadi pasti ada lagi yang lain. Kalau apa hasilnya nanti kita teruskan di klarifikasi yang berikutnya. Sambil kita ngumpulin data-data juga. Tapi secara khusus gitu kami dari Direktorat LKPN gitu berterima kasih kepada media dan masyarakat gitu yang memviralkan. Saya tahu juga ada Minahasa Utara karena media juga gitu kan, bahwa ada aset sana sini. Pesan saya teruskan gitu ya, kalau ada orang yang kira-kira pamer-pamer gitu teruskan aja gitu. Toh silakan diakses announcement-nya KPK, lihat di situ namanya gitu, kalau dia PNS wajib lapor pasti ada gitu. Dan nanti kita akan tindak lanjuti segera karena di KPK juga kita robah sedikit tim pemeriksanya 2 kali lipat lebih besar dibanding tahun lalu. Karena kita bilang kepatuhan udah nggak isu sebenarnya sekarang. Kira-kira itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Pahala. Mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Setelah ini Pak Pahala akan ke Kementerian Keuangan untuk mengkoordinasikan lebih lanjut terkait dengan klarifikasi yang kami lakukan hari ini. Jadi jika rekan-rekan berkenan untuk bergabung, maka penjelasan secara lengkap akan kami sampaikan kembali bersama dengan Kemenq. Saya tutup sore hari ini langsung. Baik, saya tutup ya rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama konferensi pers yang disampaikan langsung oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang menyatakan pada hari ini KPK telah melakukan pemanggilan dan juga pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo, ex pejabat pajak yang disebutkan memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Seperti kita ketahui, dalam LHKPN yang kemudian dilaporkan oleh Rafael Alun Trisambodo, kekayaannya mencapai 56,1 miliar rupiah. Kekayaan ini kemudian diperlukan konfirmasi langsung oleh Rafael Alun Trisambodo dan hari ini sudah dilakukan pemanggilan. Dan dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Pahala Nainggolan pada hari ini, KPK masih terus melakukan pendalaman dan melakukan klarifikasi langsung terhadap Rafael Alun Trisambodo. Ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh Pahala Nainggolan. Yang pertama adalah Rafael Alun Trisambodo diketahui memiliki sejumlah kepemilikan saham dari 6 perusahaan. Dan 6 perusahaan ini tidak terdaftar di dalam LHKPN yang kemudian dilaporkannya. Hal inilah kemudian menjadi salah satu poin yang dimintai klarifikasi terhadap Rafael Alun Trisambodo. Baik, kita akan simak kembali pemirsa pernyataan dari Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo pada sore hari ini. Teman-teman semua, saya merasa berutang karena klarifikasi lagi jalan, saya ditanya, saya sendiri nggak ikut klarifikasi sebenarnya. Tapi kita pikir ya kita update lah beberapa. Yang pertama, proses klarifikasi ini bukan hanya sekali. Saya pastikan bukan hanya sekali, karena pasti lagi gitu ya. Dan klarifikasi ini proses yang pasti dilalui kalau wajib lapor tuh masuk kategori diperiksa. Jadi diverifikasi dulu, ini semua diverifikasi pakai
pakai aplikasi plus orang. Kalau dia masuk yang kita sebut outliers gitu ya, entah hartanya naik tinggi, entah utangnya naik tinggi, itu pasti kita tidak terima laporannya seketika gitu. Jadi kita tahan, lantas kita lihat lagi, masuklah dia ke pemeriksaan. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers, karena kita periksa gitu. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu, hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan, yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD, istri anaknya, itu benar. Tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Pas jabatannya sudah harus melapor. Jadi sebelum itu dari LHKPN tidak punya wewenang untuk mengambil data ataupun informasi sebelum 2011. Karena yang dikasih LHKPN 2011 ini surat kuasanya buat tahun itu. Nah, oleh karena itu teman-teman kalau PPATK bilang kasih laporan ke kita 2012, iya, ini saya baca laporannya. Saya baca. Itu transaksi keuangan 2003 sampai 2012. Ya, periodenya segini, sementara dia wajib lapornya di ujung sini. Saya harus bilang juga, tidak semua itu bisa ditindaklanjuti dengan mudah oleh kewenangan yang kita punya. Gitu. Oleh karena itu, kita bilang, kita baca pasti yang PPATK, bagian yang dari kita tindaklanjuti, tapi karena periodenya jauh gitu, pada saat ini kita perhitungkan dalam pemeriksaan, tapi polanya saja yang kita ambil. Kira-kira kayak mana sih ini orang jalannya. Nah, yang berikutnya saya kirim tim kemarin ke Minahasa Utara untuk melihat perumahannya. Ada 65.000 meter, 6,5 hektar, dimiliki 2 perusahaannya atas nama istri yang bersangkutan. Itu sudah ada di LHKPN-nya, sudah ada. Gitu. Jadi 2 perusahaannya. Yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN-nya punya saham di 6 perusahaan. Itu ada disebut nama perusahaannya apa saja, dan 2 dari itu punya yang di Minahasa Utara, perumahan. Nah, kalau di LHKPN, kalau saya punya perusahaan, yang saya catat di LHKPN itu hanya sahamnya saja. Saya punya 50 lembar, 1 lembarnya 1 juta, berarti 50 juta. Itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya itu perumahan segede itu ada di LHKPN nggak ada. Yang ada sahamnya di perusahaan itu saja. Itu atas nama istri. Atau saham istrinya di perusahaan itu saja. Itu ya, jadi perbedaan ini saya pikir secara teknis perlu diterangkan karena boleh sebesar apapun perusahaannya, tapi kalau di LHKPN hanya nilai saham pendaftarannya saja yang pertama. Gitu ya, itu menerangkan gitu. Yang berikutnya di 6 perusahaan ini kalau teman-teman lihat di LHKPN itu masuk di kategori surat berharga. Itulah nilainya. Saya banyak ditanya berapa nilai perusahaannya. Ya sebesar nilai sahamnya. Kalau saya ingat sekitar 1,5 miliar gitu. Nilai 6 perusahaan ini. Gitu. Baik yang dimiliki oleh yang bersangkutan, istri, anak maupun yang lainnya gitu. Tapi itu cerita gimana kok perusahaannya besar, tapi LHKPN-nya tidak terefleksi di situ. Nah, yang berikutnya sesudah dari Minahasa Utara, kita lakukan pemeriksaan lapangan, kita ke pemerintah daerah,
kita lihat pendaftaran usahanya dulu gitu ya, bahkan kita ke BPN melihat ini dulu asalnya beli dari mana, harganya berapa, gitu ya, itu bagian dari proses di Minahasa Utara. Yang berikutnya tim juga sudah ke Jogja gitu kemarin gitu, dan sudah melihat juga yang teman-teman ributin di ini masuk ke Panda gitu segala macam termasuk perumahannya, tapi itu masih jalan timnya ya, yang Jogja agak rumit sedikit gitu dibanding yang Minahasa Utara, tapi saya akan update nanti kalau sudah ada hasil dari yang Jogja gitu ya. Secara singkat mungkin yang Jogja sedang jalan, prosesnya sama, kita lihat ada perusahaannya apa enggak, kalau ada pemilikan propertinya, kita lihat nama siapa, kita ke BPN. Gitu ya. Tapi sekali lagi yang di LHKPN hanya yang atas nama yang bersangkutan istri dan anak. Kalau dibilang ini punya dia tapi enggak ada di LHKPN, itu kayak apa? Kita lihat dokumennya. Kalau memang bukan atas nama dia, istri dan anak, memang dia tidak wajib mencantumkan di sana.